Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Halo Satpam. Tetap semangat, salam satu jiwa untuk Satpam seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya yang datang ke channel saya hari ini? Semoga semuanya yang datang di channel saya kali ini semuanya diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan dalam bertugas, diberikan kenikmatan dalam berkarya, diberikan rezeki yang banyak, sehingga bisa memberikan sesuatu yang indah untuk keluarga, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk pacarnya mungkin yang belum punya keluarga. Ya, sekali lagi selamat datang di channel saya. Semoga semuanya baik-baik saja. Oke, pada kesempatan ini kita akan meneruskan ya apa yang sudah kita bahas sesuai dengan janji saya kemarin. Kita akan sama-sama membahas tentang Turjawali Satpam. Kemarin kita sudah membahas tentang pengaturan, kalau nggak salah ya, tentang pengaturan ya. Saya ulangi lagi tentang pengaturan kemarin secara singkat saja ya, bahwa pengaturan di atau Turjawali, pengaturan di situ secara umum ya, artinya bahwa seorang petugas keamanan itu harus bisa senantiasa menegakkan aturan atau tata tertib yang berada di lingkungan kerjanya. Nah, itu ya, itu adalah pengaturan. Jadi bukan pengaturan dalam arti harus bisa ngatur lalu lintas, ngatur kendaraan. Nah, itu juga harus bisa, itu juga harus bisa. Tapi itu adalah bagian dari pengaturan. Bagian dari pengaturan itu, jadi seorang petugas keamanan itu harus bisa mengatur, menegakkan aturan, dan ngatur lalin itu adalah bagian dari pengaturan itu. Oke, jelas ya tentang pengaturan. Sekarang kita akan membahas tentang Turja atau penjagaan ya. Turjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Kita akan membahas tentang penjagaan. Apa sih itu penjagaan? Penjagaan itu adalah suatu tempat atau pos-pos yang berguna untuk mengontrol ya keluar masuknya personil ataupun material yang keluar masuk ke area lingkungan kerja kita. Jadi penjagaan itu seperti itu ya, penjagaan. Kalau pos jaga beda lagi. Kalau pos jaga itu adalah tempat untuk melaksanakan administrasi, mungkin mengatur semalam mengatur jaga. Nah, di situ mungkin ada temuan dibawa ke pos jaga, mungkin ada sesuatu permasalahan. Nah, kita selesaikan di pos jaga itu. Jadi kalau penjagaan sama pos jaga itu beda ya. Kalau penjagaan itu tempat untuk mengontrol keluar masuknya personel ataupun material. Kalau pos jaga itu adalah tempat untuk melaksanakan administrasi. Jadi harus tahu ya perbedaannya antara pos jaga dan penjagaan. Nah, kita akan membahas tentang jaga ini, tentang jaga. Nah, untuk fungsi dan kegunaan atau fungsi penjagaan tadi sudah saya sampaikan, yaitu untuk mengontrol keluar masuknya personil material ke lokasi tempat kerja kita. Nah, yang perlu diperhatikan untuk petugas keamanannya pada saat berjaga. Nah, jadi harus kita pahami kenapa kita harus jaga, harus dijaga ya, karena adanya mungkin suatu ancaman ya. Kalau user kita atau warga kita nggak takut adanya suatu ancaman, ya nggak mungkin akan ada satpam atau tempat penjagaan itu. Nah, makanya petugas keamanan harus paham tupoksiran atau tugas pokok fungsi dan peranan, harus paham tentang apa itu aman. Nah,
kalau saat kita jaga udah paham atau mengerti apa itu aman, maka saya yakin dia akan berjaga, akan bertugas dengan sebaik-baiknya. Aman kira-kira apa? Aman adalah suatu kondisi atau situasi yang bebas hari itu dari ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, itu adalah aman. Maka petugas satpam itu harus menciptakan atau harus menjamin hari itu saat dia berjaga bahwa hari itu lokasinya harus aman, harus bebas hari itu dari ancaman baik dari luar ataupun dari dalam. Nah, ada lagi kalimat kondusif, aman dan kondusif. Nah, kondusif adalah suatu keadaan yang tenang dan teratur, nah, sehingga terciptalah suatu keadaan yang tertib. Nah, pemahamannya aman dan kondusif yaitu bahwa hari itu tidak ada gangguan, tidak ancaman atau tidak ada kejadian apapun, dan situasi keadaan hari itu tertib di lingkungan tempat kita berjaga. Nah, itu adalah aman dan kondusif. Jadi sebelum kita mengisi logbook atau lapor ke komandan kita, aman dan kondusif, kemudian cek dulu keadaannya, cek dulu situasinya, sudah bebas belum, ada gangguan nggak hari itu, atau sudah tertib belum. Kalau semua udah close, sudah aman, tertib, barulah kita lapor ke komandan kita atau mengisi logbook. Nah, kalau hari itu aman dan kondusif. Jadi sebelum serah terima jaga dengan rekan kita, kalau kita turun jaga harus diserah terimakan itu, bahwa hari itu aman, bahwa itu ada kejadian dan lain sebagainya, supaya teman kita juga bisa, mungkin kalau ada kejadian bisa membantu menghandle atau memecahkan permasalahan itu. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan saat kita berjaga, ya, saat kita naik jaga, yaitu tentang penampilan. Seorang petugas keamanan, baik dan buruknya namamu atau nama alma matermu itu tergantung dari si petugas satpam itu, sesuai dengan pedoman atau janji satpam. Ulangi, prinsip satpam yang kedua, ya, kalau nggak salah ya, kami seorang petugas keamanan, ya, senantiasa menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi nama satuan pengamanan. Ya, saya ulangi ya, senantiasa menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan satuan keamanan. Makanya saat Anda berjaga di situ adalah, ya, semuanya melihat Anda. Jadi yang menjaga kehormatan dirimu, menjaga nama baik alma matermu, petugas satpam itu ya dari diri kamu sendiri, dari Anda sendiri. Makanya saat berjaga penampilan itu penting. Penampilan itu termasuk dari pelayanan. Jadi kalau pelayanan atau penampilan Anda nggak maksimal, berarti pelayanan Anda juga belum sepenuhnya, ya, belum sepenuhnya. Jadi sebelum kita saat kita berjaga ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu gimana hari itu menciptakan suasana aman, kemudian gimana hari itu bisa memberikan pelayanan yang baik, ya, menciptakan suasana aman, tidak ada gangguan dari luar ataupun dari dalam, kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada user kita, kepada warga kita, dari penampilan, ya, baju kita disetrika, kemudian wangi dan lain sebagainya, itu termasuk pelayanan. Kemudian dari sikap kita yang memberikan sikap yang baik, senyum, memberikan senyum, menyapa, memberikan mimik wajah yang ceria, nah itu termasuk pelayanan, ya. Jadi harus diperhatikan pada rekan-rekan petugas satpam dimanapun berada pada saat Anda jaga. Nah, jadi demikian tadi, ya, penjagaan, ya, pengaturan sudah kemarin dan sekarang penjagaan. Jadi penjagaan itu adalah tempat untuk
mengontrol keluar masuknya personil material untuk memastikan bahwa lokasi tempat kerja kita itu aman. Sebelum saya akhiri, sebelum Anda mungkin serah terima jaga, nah itu yang perlu diperhatikan ya. Dipastikan dulu mungkin material, terutama apakah ada temuan, kemudian perlengkapannya kurang apa, apakah ada yang rusak. Nah itu juga harus diperhatikan, jadi supaya kalau ada yang rusak ya segera dilaporkan, jadi tidak menjadi lingkaran setan nanti yang bertanggung jawab tidak ada. Nah itu ya, saat serah terima jaga yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir lagi, yang saat Anda bertugas jaga hari itu ya, yang perlu diperhatikan bahwa Anda harus gimana caranya menciptakan suasana yang aman. Pemahamannya aman, yaitu bahwa hari itu tidak ada gangguan, tidak ada ancaman baik dari luar ataupun dari dalam. Kemudian harus memberikan pelayanan yang maksimal. Pelayanan itu luas sekali, yaitu dari penampilan kita, kemudian dari sikap kita yang harus mencerminkan seorang petugas keamanan yang profesional dan baik ya. Mungkin itu tentang penjagaan yang saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan ilmu untuk rekan-rekan satpam dimanapun berada. Nah, kalau bermanfaat dan kira-kira menambah pengetahuan yang baik untuk rekan-rekan dan suka, silakan like atau subscribe, ikuti kiriman-kiriman terbaru saya yang lainnya, mungkin bisa menambah wawasan yang lebih banyak lagi ya. Sekali lagi kita akhiri, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya nanti, masih di Turjawali. Oke, sekali lagi terima kasih, tetap semangat, salam satu jiwa untuk satpam.